الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya, betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha? Pripun kabare? Biado? Ba'a kaba? Aga kareba? Itu salah satu kelebihan santri. Diajak bahasa Arab, oke, karena setiap hari baca kitab kuning. Bahasa Inggris, oke. Mau pakai bahasa daerah, bisa. Bahasa Indonesia, memang dia paling cinta NKRI. Memangnya kalau tidak jadi santri, kalau tidak tinggal di pesantren nggak bisa bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa bahasa orang lain kalau kita cuman sekolah dari jam 8 masuk, pulang jam 1, cabutnya 3 jam. Bertemannya hanya sekitar lingkungan dekat rumahnya saja. Tapi kalau tinggal di pesantren, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, pulangnya cuman liburan semester, bahkan mungkin hanya Idul Fitri saja, bahkan mungkin gak pulang-pulang karena orang tuanya sudah meninggal dunia, maka pergaulannya adalah dari Sabang sampai bukan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Maroko. Sabang ujung pulau di Aceh, Merauke ujung negeri kita di Papua. Tapi ada yang lebih jauh lagi dari Merauke ke Maroko, karena tanpa ada batasan. Itu kelebihan yang pertama santri. Pede nggak jadi santri? Bangga nggak jadi santri? Kalau ada yang tidak bangga jadi santri ketika kenalan sama orang, kamu sekolah di mana? Saya dari SMP. Kamu di mana? Saya SMA. Kamu di mana? Saya nggak sekolah. Kamu di mana? Saya di pesantren. Ini orang mestinya sudah lama mati. Buat-buat macet aja dia. Pede, percaya diri. Kenapa? Karena kita punya kenalan yang begitu luas. Dari mulai rambut yang lurus sampai keriting, dari yang hitam sampai yang putih, yang tinggi sampai yang pendek, semuanya sama. Dan di pesantren lah kita kenal pribadi orang macam-macam. Saya sekarang kalau tausiah pergi ke Aceh, ketemu dengan teman saya. Pergi ke Medan, jumpa dengan sahabat saya. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur, sahabat dan teman akrab saya. Pergi ke Madura, senior dan junior saya. Pergi ke Makassar, friend saya. Sampai ke Sorong, Papua, kawan-kawan saya semua. Kenapa demikian? Karena kita di pesantren punya pergaulan yang luas.
Jadi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya saya masih terlalu muda. Jadi panggil adik-adik aja lah. Jadi adik-adik sekalian yang selama ini bimbang-bimbang di pesantren, pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pulang, pesantren, pulang, pesantren, pulang. Pulanglah. Kau pulang mau jadi apa? Mau berteman dengan siapa? Mau berteman dengan TV, mau berteman dengan warnet, mau berteman dengan boneka setan. Tapi kalau di pesantren, Masya Allah, Tabarakallah, dan di pesantren kita kenal sifat orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Betul? Ketemu sama orang yang datang dari Jawa Barat, orangnya lembut. Kumaha atuh damai. Ketemu sama kawan yang dari Medan, Sumatera. Sini kau Sunda, sini. Ketemu sama teman yang datang dari Bandung, orangnya lembut. Kadang kita karena pakai sepatu tapaknya terlalu tebal, semakin tebal tapak sepatumu, semakin tak terasa bahwa kau sudah menginjak kaki orang lain. Bisa untuk update status besok pagi. Tapi orang dari Bandung, dari Garut, dari Cicalengka, dari Jawa Barat lembut. Kalau kakinya diinjak, punten, kakinya tolong jangan diinjak. Tapi kalau sama orang di Sumatera lain, begitu kakinya kena sedikit, kemana mata kau? Tapi kita tidak tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Satu kamar, sama-sama makan, sama-sama jalan, sama-sama satu kelas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka nggak ngutang. Saya tidak pernah tersinggung dengan teman-teman saya yang datang dari Pulau Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Saya juga paham dengan teman-teman saya yang datang dari Bandung, dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang karakternya macam-macam. Mengapa orang di Sumatera itu kalau ngomong keras dan kuat? Karena cabenya banyak. Dia kalau makan cabai dia wah mana ini? Kenapa mereka kalau ngomong itu keras? Karena tinggal di gunung anginnya kencang. Nikahlah orang Sumatera sama orang Jawa Barat. Mas, Aa, tolong diangkat jemurannya. Hujan turun. Begitu mau diangkat udah basah. Orangnya lembut, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau nunjuk pakai jempol. Tapi kalau kami nunjuk pakai. Tapi saya tidak tersinggung. Walaupun dia pakai jempol, walaupun dia pakai telunjuk. Kenapa? Karena kita sudah mengenal budaya masing-masing dari penggunaan kata. Mungkin di sini orang tidak pakai kau, karena kau itu kasar. Di sini kalau kamu itu apa pakai? Hah? Anjen, lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustadz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustadz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden di susu. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi. Jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal. Kita tahu. Oh, jangan. Saking akrabnya, saking dekatnya. Begitu juga ketika kita makan di tempat ruang makan, kita tahu, oh si Anu makanannya bumbu pecal,
Oh si anu pelitnya minta ampun. Oh si anu bakhil bin medit. Semua sifat-sifat ini kita kenali. Jadi yang pertama yang paling penting adalah mengenal sifat orang. Untuk belajar ini perlu ilmu komunikasi 2 SKS. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang IP-nya 4, banyak orang IQ-nya tinggi, tapi komunikasinya jelek, tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Karena rasamu bukan rasaku. Tapi kalau kita di pondok, kita sudah nyantri, kita tahu perasaan orang. Kenapa? Sama-sama bangun pagi, sama-sama ngantri. Bangun di Sumatera subuhnya jam 5, bangunnya jam 4. Jam 4 semua bangun, semuanya sholat tahajud bersama. Banyak yang ketika sujud itu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ketemu lama langsung tersenyum. Si anu yang tukang molor dulu. Kenal ini penting. Itulah mengapa yang pertama kali adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomong melengking, ada yang tersinggung? Tidak, karena mereka sudah tahu itu memang gaya Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomongnya seperti teriak ngamuk, apa ada yang ngomong di belakang? Belum makan, mungkin belum makan. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Kalau Ustadz Abdul Somad ngomong mengatakan teriak, menggelegar suaranya, ini jangan-jangan karena enggak dikasih teh manis. Semua tahu Abdul Somad tidak menyindir. Kenapa? Karena semua kenal Abdul Somad tidak pernah minum manis kalau sedang ceramah. Tapi bagi orang yang baru ikut pengajian sekali-sekali, dia langsung curiga, dia langsung suudzon. Ini Abdul Somad radikal, ngomongnya keras. Ini bukan keras, mikrofonnya bagus. Ini bukan keras, sound sistemnya mantap, langsung masuk ke telinga, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Inilah pentingnya kita menjadi santri. Jadi anak-anak, saya terus mau nyebut anak, mentang-mentang anaknya baru akikah nyebut anak terus. Adik-adikku sekalian, sebenarnya kita ini sebaya. Betul? Kok betul? Cuman bedanya saya duluan lahir. Saya lahir 1977. Sebaya bapak kalian. Berarti umur sekarang 2022. Berarti sudah 45. Saya ini udah 45 tahun. Walaupun saya bolak-balik meyakinkan orang, saya ini udah 45, dia tetap juga ngotot. Masih 25 katanya. Kata jamaah dalam hati, Ustaz aja yang kepedean. Tidak ada suuzon karena kita sudah saling kenal. Tadi ibu Nyai di atas, ibu saya, ibu kita semua. Ternyata beliau nonton kajian Ustadz Somad pagi, petang, siang dan malam. Saya datang kemari karena doa ibu. Beliau yang mendoakan saya. Maka tadi ketika ketemu, emak saya sudah meninggal, Bu. Doakan saya supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan saya supaya hati saya tidak dirusak oleh sum'ah, oleh ujub, oleh merasa hebat. Apa enggak merasa hebat? Kiai aja duduk di bawah, saya duduk di atas.
Ini Ustaz Abdul Somad katanya mengajarkan kita harus hidup setara, sama santri, sama-sama tidur di lantai, sama-sama satu penderitaan. Tapi Ustaz sendiri setelah tamat dari pesantren, Ustaz malah duduk di atas, nggak sopan. Disuruh panitia supaya tampilan kameranya bagus. Kembali dipasang maka di atas, bagus kan? Coba kalau saya duduk di bawah. Tapi saya duduk di sini sementara. Setelah itu kursi diangkat. Nggak mungkin sama-sama saya diangkat. Dan santri tidak ada yang tersinggung. Nggak usah kita dengar ini ceramah Abdul Somad. Orangnya nggak sopan. Masa guru kita, kiai kita, ajengan kita di bawah, dia di atas. Karena semuanya saling paham. Suami dengan istri bisa hidup bersama karena sama-sama paham. Hubungan kita bisa bertahan lama, berteman di pesantren, bersama di surga. Kalau kita bisa saling memahami. Sekarang penyakit manusia ini su'ut tafahum. Jelek, tafahum salah paham, salah dengar, salah ngomong, salah ngerti, karena tidak saling mengenali. Dunia saling kenal mengenal itu adalah dunia pesantren. Dari mulai cara tidur, bangun tidur, olahraga, belajar di kelas, baca kitab, suara, mohon maaf, baunya pun kita kenal. Pejam mata langsung kita cium. Si Anu. Si Anu. Kenal, kenapa? Karena berteman dan bersahabat lama. Dan kalau di pesantren tidak ada jaim-jaiman. Betul? Kita kenal. Maka saya kalau ketemu dengan teman saya di pesantren, Mat, kata dia, dia nggak pakai Ustadz lagi. Tapi begitu ada orang lain, Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad. Semuanya adalah sahabat dan kawan. Dan hari ini saya tidak sedang merasa sebagai orang yang diundang dari luar pesantren, karena kita sama-sama santri. Kita sama-sama santri. Sampai hari kiamat kita adalah santri. Santri adalah orang yang senantiasa ingin dirinya mendapatkan ilmu pengetahuan. Masya Allah, tabarakallah. Saya selama ceramah belum pernah minum air manis, tapi ini tetap di shoot, digambar biar supaya kelihatan bahwa Ustadz Somad air minumnya banyak. Sampai di depan. Ini nanti akan di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Orang pasti sulit. Ustaz Abdul Somad, gimana kami bisa ingat bahwa itu ceramahnya di pondok kami? Ustaz di mana-mana ceramah pecinya hitam terus. Ustaz di mana-mana ceramahnya bajunya putih terus, gayanya gitu-gitu terus. Mudah aja. Ketika ada airnya 4, itu berarti di pesantren kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi poin yang pertama, bahwa anak pesantren punya ilmu komunikasi dengan berbagai macam suku, bangsa, dengan berbagai macam bahasa. Adapun di pesantren, bahasa yang dipakai Masya Allah, tabarakallah. Fi hadhil munasabati sa'idati yasurruni an akuna ma'akum, asa yakuna hadzal liqa' liqa'an tayyiban mubarakan fih. Al-asatidh al-afadil, al-ulama al-ajilla, al-talabah al-a'izza, wa ana bainakum, baina amalatil Qur'an, bainal qurra wal huffaz, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. In this opportunity, I want talking about Islam and the future. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang Islam dan masa depan. Bahasa Arab, oke. Bahasa Inggris bisa. Bahasa isyarat, apa lagi?
Jadi tidak ada istilah anak pesantren tidak bisa berkomunikasi, anak pesantren gagap, anak pesantren gak bisa ngomong. Saya ngelihat dengan kepala saya sendiri, dengan kepala pula, dengan mata kepala saya sendiri, anak semester 6 KKN dibawa ke masjid, sebagai pembawa acara. Malam ini Ustadz Somad, pembawa acaranya adalah mahasiswa semester 6 yang KKN. Saya nggak sampai hati ngelihat dia megang mikrofon menggeletar. Assalamualaikum warahmatullahi yang karena tidak terbiasa. Di pesantren biasa ngomong. Kenapa? Ada muhadarah yang kelas 1 dididik oleh kakak-kakak, yang kelas 5 jadi mudabbir, yang kelas 6 mengajar. Kita sudah terbiasa menghadapi orang banyak. Makanya ketika saya tes dosen, Abdul Somad, ya Pak, nanti tes dosen itu ada tes ngomong di depan orang banyak. Apa kamu berani ngomong depan orang banyak? Dalam hati saya, khutbah Jumat aja bisa. Khutbah Jumat kan jamaahnya banyak. Dalam mazhab Syafi'i paling tidak 40 orang. Sementara di kelas cuma 25 orang. Rupanya mereka mau ngetes. Ini Abdul Somad bisa ngajar apa enggak? Masuk ke dalam kelas. Ini yang di dalam kelas ini semuanya mau ngetes kita. Mata dia ngelihat kita terus. Dia anggap kalau dia melotot kita grogi. Bagaimana supaya kita waktu di depan ngajar itu menggigil ketakutan? Dianggap kalau kita lama-lama dipelototin, diliatin, kita udah biasa dipelototin di pesantren. Masa iya biasa dipelototin di pesantren Pak Ustadz? Ya, digundul udah, ditempeleng udah, dipukul pakai batang sapu udah, mau digundul lagi rumput belum tumbuh. Akhirnya hukumannya gimana? Berdiri di pinggir jalan, pakai papan tulis, ditulis di depan, inilah santri yang paling banyak melanggar peraturan. Semua yang lewat melotot. Maka kita sudah terbiasa dipelototi orang. Mungkin dalam hati adik-adik, lo aja kali. Jadi kalau cuma dipelototin 25 orang di dalam kelas pas latihan ngajar, biasa guys. Jadi waktu saya pertama latihan ngajar ujian dosen, mereka di dalam kelas itu mempelototin saya biar supaya saya grogi nggak bisa nulis, biar supaya saya grogi nggak bisa ngomong. Dan yang ada memperhatikan melotot itu ada yang cewek. Dia giniin terus. Saya lihat sekali dia gini. Saya lihat sekali, dia gini juga. Saya lagi gini, dia gini. Saya giniin. Langsung lihat ini. Kita udah terbiasa menghadapi mata manusia ini. Inilah yang tidak dimiliki, skill-skill kemampuan yang tidak tertulis di buku. Dan kita di pesantren sudah berhadapan dengan itu. Betul? Cuman pesantren zaman sekarang, anak-anakku kalian, anakku lagi, adik-adikku kalian, nasib kalian bagus. Sekarang tidak lagi ada cubit jewer aja nggak ada. Kenapa? Kalian dilindungi oleh Komisi Perlindungan Anak. Zaman kami dulu komisi itu belum ada. Pakai batang sapu. Ini tangan ini nggak terhitung berapa kali kena batang sapu. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang.
Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita di pesantren dilatih mental untuk berhadapan. Ngantuk dikit aja. Ini dulu, sekarang udah enak pesantren. Dulu bangun subuh mata tengkuk mesti berdiri. Begitu setan datang membawa kipas. Nina Bobo, oh nih. Itu setan zaman Ustadz. Itu setan zaman Abdul Somad dulu. Setan zaman sekarang nggak nyanyi lagi, langsung bawa AC. Begitu rasanya duduk di atas kelopak mata ini setan rame-rame duduk di sini. Beratnya minta ampun. Sudah diginikan. Tetap juga lagi, ya Allah, gimana? Akhirnya tuh datang kakak kelas 5 dari belakang bawa sajadah. Kum. Kita sudah terbiasa menghadapi suara teriak-teriak, sudah biasa ketemu dengan kakak kelas 5, kelas 6, mudabir, pengurus organisasi, sudah terbiasa. Tapi kalau orang hanya sekedar di rumah, penyakit yang paling mengerikan bukan demam, bukan Omikron. Penyakit yang paling mengerikan adalah anak laki-laki tidak pandai mengikat tali sepatunya sendiri. Penyakit apa namanya ini? Baru ngelihat sepatu sudah diikat. Baru ngelihat air minum sudah diangkatkan untuk diminumkan. Baru mukul-mukul perut sudah dimasakkan, disuapkan nasi. Dia tidak pandai berusaha untuk hidup. Walaupun kehidupannya ada, orang tuanya mampu, duitnya banyak, tapi dia tidak pandai mengelola hidup. Kita di pesantren, mana ada cerita anak pesantren santri nggak bisa ngikat tali sepatu. Kalau sudah pukul lonceng, teng, semua mesti siap masuk kelas. Disiplin, on time, tidak boleh ada terlambat. Terlambat berdiri, kena hukuman. Wafi kesakitan, penderitaan itu membuat kita menjadi disiplin seperti tentara, seperti polisi, angkatan laut dan udara. Betul? Ini buktinya. Coba kalau Ustadz Somad ceramah di tengah masyarakat umum, baru ngomong 5 menit, takbir. Habis itu. Tapi di pesantren semangat luar biasa. Kenapa? Karena di pesantren diajarkan disiplin. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah mengenal sifat manusia dari berbagai macam suku dan bangsa. Yang kedua adalah disiplin. Mana ada perempuan tiba-tiba nyasar ke tempat laki-laki, dan tidak ada laki-laki yang nyasar ke tempat. Ada sebagian. Itu untuk mengawal jalan Abdul Somad. Ini disiplin. Di pesantren jelas jenis kelaminnya, laki-laki, perempuan. Sekarang banyak orang yang tidak jelas jenis kelaminnya. Gagah, kumis melintang, berotot. Begitu ditanya, di mana Jalan Jenderal Sudirman? Di sana. Nggak jelas, karena tidak dididik dengan disiplin. Pakai peci, aku laki-laki. Pakai koko, aku laki-laki. Pakai kain sarung, aku laki-laki. Pakai jilbab, aku perempuan. Abdi teh perempuan atuh? Hah? Istri. Jelas, disiplin inilah yang luar biasa. Tidak ada satupun yang kelihatan rambutnya. Di dalam ditutup pakai khimar. Khimar, kain yang menutup rambut. Saya sebetulnya mau ngasih tahu bahwa saya tidak gundul. Setelah ditutup, dia lihat tidak ada rambut satupun yang keluar, dirapikan, barulah dipakai
kain panjang, hijab, orang kita menyebut jilbab, panjang, menutup, tertutup